Oke, ya, terima kasih. Pertama saya ucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman media yang setia menunggu ya, dari pagi sampai malam. Kemudian yang kedua, saya mengucapkan terima kasih buat seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang tetap memberikan dukungan dan support yang penuh selama kita menjalani pemeriksaan di Polda ini. Menarik tadi pemeriksaan yang berlangsung cukup lama waktunya sebenarnya, tapi kalau kita lihat sebenarnya lamanya itu karena secara teknis ya, pengetikan, kemudian tanda tangan, ada 24 rangkap dan lain-lain sebagainya, kemudian istirahat. Jadi itu yang memakan waktu yang cukup lama. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa kalau kita lihat di surat panggilan itu kan locus tempus delicti-nya tanggal 22 Januari dan tahun 2025. Tapi ternyata dalam perkembangan di dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik itu rata-rata keluar dari dari substansi surat panggilan ya. Tapi pada intinya dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak menanyakan tentang isi podcast saya, isi wawancara saya terhadap Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa Kurnia dan Rizal Fadila. Jadi hampir sebagian besar pertanyaan diarahkan ke sana. Oleh karena itu sebenarnya kita agak sesalkan karena kalau dilihat dari surat panggilan tempus locus delicti-nya itu tanggal 22 Januari, tapi itu tidak terlalu banyak dielaborasi. Karena kenapa saya katakan tidak terlalu banyak dielaborasi? Karena kalau berpatokan pada tanggal 22 Januari 2025, sebenarnya bisa dipastikan saya tidak bisa dimintai keterangan sebagai saksi karena saya tidak mengetahui peristiwa itu, tidak melihat dan tidak merasakan. Oleh karena itu tadi teman-teman lawyer menyatakan ketika kita kunci jawaban terakhir bahwa sebenarnya proses pengambilan BAP pada hari ini itu melanggar kitab undang-undang hukum acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan mengenai tempus dan locus delicti-nya. Selain tidak sesuai dengan KUHP, dia juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tapi walaupun demikian, kita tetap menandatangani BAP tadi yang terdiri dari 24 rangkap. Kira-kira sampai di situ yang jelas intinya sebenarnya kalau kasus ini terus di blow up ya, dikapitalisasi oleh penyidik dan dipaksakan, maka ini adalah sebuah bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ini bukan bicara tentang saya, tapi berbicara tentang nasib kalian para media dan para YouTuber. Karena kalau ini terus dibiarkan tanpa ada perlawanan, maka saya khawatir orang-orang tidak lagi berani memberitakan hal-hal yang sifatnya mengandung pelurusan sebuah perkara. Orang tidak berani lagi memberitakan hal-hal yang seharusnya diungkap kepada publik agar itu menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat teman-teman seluruh insan pers. Jadi kita tidak berbicara tentang Abraham Samad, tapi kita berbicara tentang ada upaya untuk membungkam ya, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan sikap kritis dari masyarakat sipil dan sekaligus mempersempit ruang demokrasi. Ini yang paling berbahaya. Karena kalau ini terjadi, maka saya khawatir negara kita mengalami kerusakan demokrasi yang begitu parah. Kira-kira sampai di situ dulu yang saya sampaikan. Oke? Justru itu yang menarik. 22 Januari saya tidak mengerti itu peristiwa apa. Ya, gitu. Ada di Jakarta Pusat itu di mana? Tidak ada juga. Jadi kan lucu. Sesuatu yang saya tidak ada di dalamnya, saya tidak disebut di dalamnya,
orang-orang yang ada di situ juga tidak ada saya, ditanyakan kepada saya. Jadi sama aja kalau teman-teman ditanya, Anda ada di situ? Nggak ada. Oke, begitu Anda nggak ada, Anda tahu nggak siapa-siapa yang di situ? Kayaknya nggak ada. Ya udah kan. Jadi cepat tadi pertanyaannya. Dengan demikian saya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ketahui. Misalnya apa? Oh, saya lahir di mana? Dulu pendidikannya apa? Orang tua siapa? Data diri apa? Kemudian apa yang saya ketahui, apa yang saya takuni selama ini tentang latar belakang telematika saya seperti apa, definisi telematika seperti apa, ya itu yang saya jawab. Begitu kemudian pertanyaan ada tanggal itu dan serangkaian, saya bilang gini, sebuah namanya serangkaian, ya saya balik ke dia, namanya serangkaian tuh dari awal sampai belakang, nggak boleh serangkaian terus tiba-tiba saya ditanya yang di tengah, nggak ada. Kemudian saya ditanya yang di belakang, nggak boleh. Kalau dari awal sudah putuslah pertanyaan itu. Dan yang menarik apa? Tadi memang saya mengecek apa sih yang sebenarnya mau ditanyakan. Ini loh Pak, ada 37 link yang ditanyakan. Oke, dari 37 link itu semua ada saya nggak? Nggak ada Pak. Bapak nggak ada di semua itu. Ya udah, selesai. Ngapain ditanyakan yang nggak ada saya? Meskipun mungkin 1-2 ada saya, tetapi itu sangat sporadik dan sangat minimalis. Dari 37 itu hanya beberapa dan itu di bawah 1/6-nya yang ada saya. Berarti kalau dari sisi prosentase, saya hanya dikatakan ada dan itu mungkin hanya di sebenarnya. Kemudian saya ditanya, apakah Anda punya akun media sosial? Saya jawab tidak. Selesai, udah. Karena nggak apa? Terbukti saya tidak pernah melakukan posting. Berarti dari saya nggak ada posting. Saya tidak pernah melakukan penyiaran YouTube. Nggak ada, karena saya juga tidak punya YouTube. Ya kan gitu. Dan kalau misalnya saya diajak tampil di sebuah acara, siapa yang punya YouTube dong? Siapa yang tampil dong? Masa saya tampil di TV? Misalnya ada di Nusantara TV, di iNews, di Kompas, di Metro. Ada yang belum saya sebut? Nanti saya diprotes. Enggak ya? Nah itu kemudian saya diminta kemudian tanya, itu idenya dari mana? Siapa yang ada di sana? Kan ya nggak perlu. Ya kan saya diundang selaku narasumber. Kalau saya diundang narasumber, jangan salahkan saya. Gitu loh. Dan jangan salahkan TV-nya. Teman-teman saya bela loh ya, media. Masa ini semua terus mau dibela? Masa media mau dikriminalisasi semua? Masa YouTube mau diundang semua? Nggak boleh kayak gitu. Nah akhirnya ya sudah, pemeriksaan itu akhirnya cepat sekali. Apa yang bisa saya jawab dan saya jawab. Meskipun tadinya memang saya harus tanda tangan 24 berkas. Memang banyak ya 24 berkas. Tapi masing-masing berkas itu semua sudah clear saya jawab. Dan saya jelaskan posisinya, bahkan saya jelaskan penggunaan Undang-Undang ITE di pasal 32 dan 35 itu seharusnya bagaimana. Kemudian saya jelaskan juga soal bagaimana pasal 160 KUHP yang itu pasal penistaan ya, karena maunya tadinya ada tulisan itu pasal penghasutan ya. Saya jelaskan penghasutan itu sudah ada peraturan MA yang kemudian itu mengatur bahwa itu harus menjadi ada bukti, tidak hanya bukti formil tapi juga ada bukti material. Jadi harus ada yang benar-benar terbukti menghasut. Kalau misalnya dikatakan, oh ini ada yang terhasut Pak, misalnya ada peristiwa di Solo, katakanlah begitu ya. Saya tanya, peristiwa di Solo tanggal 16 April itu ada saya atau enggak? Enggak ada Pak. Ya udah, kalau enggak ada saya ngapain ditanyakan? Jadi mostly semua pertanyaan tidak ada saya dan tidak perlu kemudian dilanjut. Jadi ya udah, tanda tangan, selesai. Total pertanyaannya berapa tadi? Total pertanyaannya memang cukup banyak. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu saya sayang saja ya kenapa Polda harus menghabiskan tinta, menghabiskan kertas untuk menanyakan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan saya. Ada 118 pertanyaan dengan 52 halaman. Ya, dan semua saya jawab clear, tidak ada yang tidak saya jawab, ya. Jangan salah, saya bukan tidak menjawab. Semua saya jawab. Ya, semua saya jawab ke 118 pertanyaan itu dari awal sampai akhir dan semua selesai. Jadi bukan menunda nanti akan ada lagi atau ini belum selesai atau nanti tunggu apa enggak. Tidak ada itu, semua selesai dan alhamdulillah tadi pada print out yang ke-23 ya, itu ternyata kejadian lucu ini. Sama persis seperti yang kami alami di UGM, listriknya mati. Jadi agak lama nunggu setengah jam itu nunggu listrik hidup lagi dan kemudian nunggu itu ngeprint. Tapi sekali lagi petugas Polda Metro Jaya profesional dan unit 5 Kamnek begitu mati di situ mereka langsung membawa berkas itu keluar, file itu kemudian di print di unit lain yang masih nyala dan kemudian jalan lagi jadi tidak terganggu. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya dan dengan sertijab Pak Kapolda yang baru, Pak Irjen Asep. Selamat. Pak Sore, apa yang berbeda di tahap penyidikan ini nih, pertanyaannya dengan tahap penyidikan? Ya, di tahap penyidikan ini saya lihat ada beberapa link yang ditunjukkan ke saya, yang 37 link itu, ya, gitu. Saya heran katanya yang dilaporkan awalnya kan 26, kok sekarang jadi 37. Itu link wawancara dengan media? Ya, ada wawancara, ada postingan, ada apa.
Tapi yang menarik ya, nggak ada saya gitu loh. Jadi ngapain ditanyakan kalau nggak ada saya? Jadi gitu. 118 pertanyaan juga nggak ada menyangkut. Iya, kalaupun ada sangat minim, sangat minor. Saya hanya dipanggil selaku orang yang terundang ya, gitu. Bukan saya memiliki keinginan lain loh ya. Saya memiliki keinginan untuk tampil, misalnya di TV. Saya minta, iNews tolong undang aku dong gitu. Atau NTV, Kompas tolong dong undang, kan enggak gitu kan. Jadi ya sudah. Jadi karena kemudian itu saya juga tidak menjatuhkan teman-teman media. Ya, ada pertanyaan menurut saya tidak perlu ya ditanyakan. Idenya dari siapa, temanya apa, siapa produsernya. Lah saya nggak ngerti kalau produsernya siapa, ya kan? Gitu, ngapain aku harus menjatuhkan teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir, ya kita harus kompak. Ya jangan mau juga media dan para YouTuber itu dipersalahkan, ya. Media terutama punya undang-undang pokok pers nomor 40 ya tahun 90 itu harus ada. Pemanggilan media, pemanggilan teman-teman yang punya kartu pers itu memang harus terlindung dari situ. Dan saya pun melindungi itu. Saya pun juga menyatakan tadi dalam berbagai, dan itu pun termasuk yang saya tulis di dalam buku Jokowi's White Paper. Ya, saya jelaskan soal Declaration of Human Rights. Saya jelaskan soal posisi pasal 28F di Undang-Undang Dasar 45. Saya jelaskan soal kebebasan informasi publik. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, termasuk juga bagaimana Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik. Jadi saya kira itu, ya. Kalau terkait buku white paper itu tadi dibahas Enggak, cuman itu akhirnya ketika selesai, penyidik ini terus terang saja banyak bertanya tentang buku itu dan mereka belajar sangat banyak dari buku itu. Mereka tanya soal metodologi apa. Karena pertanyaan tentang metodologi nggak ada di situ. Di BAP itu nggak ada pertanyaan itu. Tapi ketika itu ditanyakan secara lepas ya saya jawab. Karena itu keilmuan kita, keilmuan nanti insya Allah Pak Rismon juga akan menyampaikan, atau Dr. Tifa, saya jelaskan buku itu terdiri dari tiga basis ilmu. Ilmu telematika itu telekomunikasi, media, dan informatika. Multimedia dan informatika itu termasuk digital teknologi dan juga analog teknologi. Saya juga menerangkan bahwa dulu saya juga pernah meneliti tidak hanya soal foto digital, tapi foto analog. Mantan presiden waktu itu, ya nggak perlu saya sebutkan siapa, yang pernah berfoto dengan seorang wanita, ya itu juga saya jelaskan. Siapa yang punya rekaman suara waktu itu, mantan presiden juga dengan mantan jaksa agung waktu itu, ada di saya terangkan tadi, ya gitu. Tapi itu tidak ada dalam BAP karena itu tidak ditanyakan. Yang ada pada BAP itu justru saya diminta untuk menjelaskan tentang siapa gitu. Ya kan namanya saksi. Itu tidak boleh kita kemudian menerangkan yang tidak kita lihat, kita dengar sendiri. Itu namanya testimonium di auditu. Testimonium di auditu itu tidak punya nilai bukti, ya gitu. Jadi sekali lagi terima kasih ya atas waktunya, atas kesabarannya. Ya. Kalau pemeriksaan hari ini kan berlangsung cukup cepat. Apakah ini karena pemeriksaan di hari kemarin yang hingga pukul 4 pagi? Apakah Enggak. hubungannya dengan pemeriksaan? Itu juga termasuk saya tanyakan tadi, ya gitu. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi mungkin penjawabannya, ya mungkin waktu kemarin itu ngeprintnya kelamaan juga, ya. Jadi ini koreksi juga kepada Polda Metro, ya. Jaga apresiasi tadi ngeprintnya cepet, ya. Jadi saya tadi juga kasih cara gitu ngeprintnya, ya gitu biar cepet gimana, pakai network, pakai LAN. Filenya gini disebar, cepat, set sekali prek, udah tinggal ditandatangan selesai. Ya itulah, ini namanya kita saling kolaborasi, ya kan. Insya Allah teknik ini juga dipakai bukan hanya di kasus kami, tapi di kasus teman-teman yang lain. Jadi kalau pemeriksaan itu cepat, efisien, terukur, dan juga patut dan layak, ya juga diundang serata patut dan layak. Saya kira itu, ya. Sudah selesai dua yang diperiksa hari ini juga? Ya, insya Allah itu sebentar lagi selesai. Ya, Pak Rizal Fadilah, saya dengar sudah mulai ngeprint. Ya, Bu Kurnia saya belum tahu update-nya, tapi insya Allah dalam waktu yang segera. Dan besok ada juga Bu Tifa, Dr. Tifa. Ya, kemudian lusa itu ada Pak Rismon dengan Michael Sinaga. Nah, itu ya. Okay. Kenapa? Siapa? Silakan tanyakan yang bersangkutan. Saya kalau menjawab itu namanya saya tidak saksi. Ya, itu namanya testimonium di auditu. Saya diajari orang-orang hebat ini loh ya. Tadi kalau berkas yang ditandatangani ada 20? Ada 24 berkas. Saya kira sama semua ya. Kemarin-kemarin juga ada 24. Saya nggak tahu nantinya kenapa. Apakah mungkin karena terlapornya ada 12 nanti kali 2 atau mau dibagi 2. Itu hak dari penyidik. Sekali lagi, penyidik secara profesional dan teman-teman dia secara profesional, kita bersatu. Ya, kita dukung kerja mereka. Saya sama sekali tidak, bahkan kita menyalin mereka senang banget ya dikasih tahu gini supaya cepet, supaya lancar anunya gitu, semua juga lancar gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Lokus deliktusnya yaitu 26 Maret 2025. Nah, hari ini berubah. Tempus dan lokus deliktinya adalah
22 Januari 2025. Dan itulah menjadi direlasikan atau direlevansikan dengan kegiatan-kegiatan riset kami setelahnya, dan bagaimana kegiatan kami mengunjungi alma mater kami Universitas Gadjah Mada. Jadi intinya pada hari ini ya, saya menjelaskan secara sedetil-detilnya ya kajian ilmiah saya, karena memang kita ini orang-orang yang berbeda, orang-orang yang tidak pernah ketemu sebelumnya, dan disatukan dengan nilai akademis, nilai-nilai saintifik. Saya dengan Bu Tipa juga kenalnya 15 April 2025 di UGM, bahkan di depan ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Tapi kita dipertemukan dengan nilai saintifik itu. Itulah yang saya jelaskan sedetil-detilnya, sehingga saya hanya jawab hari ini 2 pertanyaan saja. Karena saya merasa saya harus menjelaskan sedetil-detilnya, bahkan tadi ada ini bagian tulisan saya menjadi bagian buku Jokowi's White Cover, saya print dalam bentuk buku juga, dan kami serahkan sebagai pertimbangan dan petunjuk kepada penyidik, dan kami jelaskan semua urutan-urutannya, mulai dari lintasan stempel, uji overlay, uji gradient analisis, proportional spacing dan kerning, terus uji NPE ya, noise pattern analysis, dan lainnya, sehingga ya kami ingin membuktikan bahwa kami ingin memenuhi rasa ingin tahu kami sebagai peneliti, apakah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi Utama itu, kader PSI itu, yang diklaim secara sepihak itu asli, ya kami buktikan dengan metode kami. Begitu juga dengan lembar pengesahan yang kami foto sendiri di ruang 109. Rasa ingin tahu sebagai peneliti itu seharusnya tidak dibatasi oleh otoritas manapun, apalagi otoritas kepolisian. Oleh karena itu saya berpendapat, dan saya ajukan ke pengacara saya, ya, tim pengacara saya, Bang Jahmada, itu kalau memang hari ini tidak cukup waktu, saya siap untuk Senin sampai Jumat ke depan. Setiap hari saya datang, asalkan saya diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk menjelaskan setiap hal teknis, seteknis-teknisnya, sedetil-detilnya, sesaintifik-saintifiknya, setiap video yang ditanyakan kepada saya. Jadi itu kesempatan saya, ya, kesempatan saya untuk membela orang-orang yang bersama saya ini, mulai dari TPUA, Bu Tipa, Pak Roy Suryo, bahwa kami dipertemukan tidak lain dan tidak bukan ya nilai saintifik ini, gitu. Tidak ada interpretasi lain. Oleh karena itu kepada penyidik ya saya siap. Senin sampai jam 5 saya layani. Selasa kalau kurang sampai jam 5 juga saya layani, gitu. Setiap pertanyaan akan saya jelaskan sedetil-detilnya, gitu ya. Belum selesai. Karena apa? Karena saya ingin diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjelaskan seteknis-teknisnya. Gitu. Bahwa di luar sana dikatakan fitnah, kebencian, dan lain-lain. Bagaimana kebencian itu ada kalau kita ada parameternya, ada metodenya, bahkan ada source code-nya, ada kajian terhadap output tersebut, bahkan tidak menyentuh personal Pak Joko Widodo. Kalau kalian bisa membelinya nanti tanggal 27 Agustus kami grand launching ya buku tersebut, kalian lihat jauh sekali dari kebencian buku itu, gitu loh. Jauh sekali dari kebencian itu, cuma metode-metode yang kami lakukan sesuai dengan keilmuan kami untuk memenuhi rasa ingin tahu kami sebagai peneliti. Dan kami jawab, yang diupload Dian Sandi Utama itu banyak kejanggalan, banyak hal-hal yang kami buktikan itu potensi-potensi manipulasi digital. Maka kami simpulkan itu tidak asli, gitu. Dan lewat uji-uji forensik lainnya terhadap lembar pengesahan skripsi itu kami buktikan bahwa 2 fitur yang paling utama dalam digital Word document atau dokumen yang berasal dari prosesor modern adalah proportional spacing dan kerning. Proportional spacing artinya ruang untuk tiap huruf adaptif, berubah-ubah sesuai dengan misalnya I dengan A dengan N itu berbeda-beda.
Kerning itu jarak antar huruf itu berbeda-beda, jarak antar kata berbeda-beda sesuai dengan string adjustment pada algoritma di word processor tersebut. Jadi ya sudah kami buktikan. Kan selalu saya bilang peneliti bisa salah, tetapi tidak boleh bohong. Nah pertanyaannya, jika Bareskrim menyatakan penelitian kami salah, mana yang benar? Buktikan. Tunjukkan kepada publik, itu baru kita menjadi negara yang beradab. Gitu. Saya ada tambahan, kemarin saya diperiksa sebelum Bang Rismon Sianipar ya. Jadi ternyata bukti-bukti yang mereka berikan sekitar 37 video maupun link ya dan postingan itu sama ya, kurang lebih sama. Dan memang ada bagian dari yang saya posting, yang katakanlah mereka katakan bahwa itu postingan saya, atau mereka katakan bahwa itu postingan dari Bang Rismon ataupun Bang Roy dan para 12 orang yang lain gitu ya. Dan itu kan perlu diverifikasi, karena tidak begitu saja kita katakan bahwa itu postingan kita ya, karena kan ada deepfake sekarang ini, ada cloningan akun dan sebagainya, dan itu memang membutuhkan digital forensik. Jadi tidak semata-mata, tidak serta-merta harus kita jawab itu ya. Nah kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rismon, jadi intinya sebenarnya itu persoalan ijazah ini sudah selesai ya, karena kami bisa buktikan secara saintifik dan sudah kami tulis ya menjadi sebuah jejak abadi dalam bentuk buku Jokowi's White Paper gitu. Nah rupanya ya dugaan saintifik saya itu sepertinya pihak-pihak yang melaporkan kami ini ketakutan, artinya ya ketakutan, sehingga mereka kemudian kan sudah melakukan kepada kami itu pasal-pasal yang ngawur begitu ya. Jadi arahnya itu ke arahnya ujaran kebencian, ke arah hasutan, dan itu sebetulnya bisa kami patahkan dengan mudah. Ya, satu, bahwa kami itu adalah para ilmuwan, para akademisi, para aktivis. Kedua, apa yang kami sampaikan itu adalah hak sebagai warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi artinya tidak hanya kami, tapi seluruh warga negara, termasuk yang sudah terlanjur dikriminalisasi oleh Joko Widodo, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur sekalipun, ya ketika mereka kemudian terjerat pasar kriminalisasi itu, sebetulnya mereka itu dilanggar hak asasi manusia mereka, begitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi jangan sampai, ini para kuasa hukum kami juga sedang menggodok, ya, bahwa jangan sampai ya isu utama itu ijazah palsu. Karena kami sudah membuktikan secara saintifik memang ijazah itu palsu, maka kemudian kami dibelokkan, kami menghasut, kami melakukan ujaran kebencian. Jangan sampai itu terjadi. Masyarakat Indonesia 287 juta rakyat menyaksikan dan mereka menjadi mencerdas. Jadi jangan mudah untuk mengkriminalisasi siapapun dengan pasal-pasal yang ngawur itu ya. Terima kasih. Dipastikan. Bentar Bang ya. Tadi info dari penyidik saya tanya, di mana saya minta ijazah ditunjukkan. Katanya sedang ada di lab 4. Yang kedua, berita acara penyitaan ada tapi tidak mau menunjukkan. Yang ketiga, saya dapatkan informasi dari penyidik bahwa analisa atau uji forensik terhadap ijazah atau barang bukti yang lain itu belum selesai dilakukan, tetapi kami sudah dipanggil dengan dugaan tindak pidana. Iya, harusnya kan ini diselesaikan dulu, dan saya diberikan summary, forensik summary, ya, simpulan forensik harusnya kita ditunjukkan kepada kita bahwa mereka benar dan kita lah yang salah. Ini enggak. Simpulan forensik belum keluar dan katanya masih dalam antrian forensik, ya. Tetapi kami sudah dituduh macam-macam. Bagaimana nih Pak Prabowo Subianto? Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.